Halo semuanya, kembali lagi sama aku dalam video edukasi keuangan digital. Nah, tolong nih teman-teman, kita akan membahas sistem crowdfunding legal di Indonesia, yaitu aplikasi Fitansi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang sistem crowdfunding di Indonesia dan melakukan analisis mendalam terhadap salah satu platform crowdfunding legal terbesar, yaitu kitabisa.com. Nah, kita akan mempelajari cara kerja sistemnya, proses verifikasi, keamanan, awal kampanye, serta dampaknya bagi masyarakat. Nah, mari kita mulai. Yang pertama, apa itu crowdfunding? Nah, crowdfunding adalah metode penggalangan dana secara kolektif dari masyarakat melalui platform digital. Crowdfunding memiliki beberapa jenis, yaitu ada donation-based crowdfunding, donasi murni tanpa imbal hasil, reward-based crowdfunding, donasi dengan hadiah simbolis, equity crowdfunding, investor mendapat saham, lending crowdfunding, masyarakat memberi pinjaman dengan bunga. Kitabisa.com termasuk dalam kategori donation-based, yaitu platform untuk mengumpulkan dana bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai aksi sosial lainnya. Kitabisa merupakan salah satu platform resmi yang beroperasi secara legal dan sudah dipercaya oleh masyarakat luas. Nah, Kitabisa didirikan pada tahun 2013 dan kini menjadi platform crowdfunding sosial terbesar di Indonesia. Beberapa poin penting tentang Kitabisa, yaitu berbadan hukum PT Kitabisa Indonesia, terdaftar sebagai platform penggalangan dana publik, bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Rumah Sakit, Lembaga Kemanusiaan, dan NGO, memiliki lebih dari 10 juta donatur aktif, telah menyalurkan triliunan rupiah ke berbagai aksi sosial. Proses verifikasi yang kuat untuk mencegah penipuan. Dengan skala sebesar ini, kita bisa cocok untuk digunakan sebagai contoh analisis sistem crowdfunding yang matang dan legal. Selanjutnya, mekanisme kerja crowdfunding di Kitabisa. Untuk memahami sistemnya, kita lihat bagaimana alur kerja Kitabisa dari awal hingga dana disalurkan. Yang pertama ada pembuatan campaign. Penggalangan dana membuat halaman kampanye dengan judul dan deskripsi kasus, bukti dokumentasi, surat keterangan resmi misalnya dari rumah sakit, nominal target donasi, dan durasi kampanye. Yang kedua yaitu proses verifikasi. Tim kita bisa memeriksa keaslian dokumen, identitas penggalang dana, keabsahan kasus, validasi foto atau video, atau potensi fraud. Yang ketiga, publikasi kampanye. Kampanye ditampilkan pada platform untuk dapat didonasikan. Yang keempat, donasi dari masyarakat. Donatur bisa berdonasi via transfer bank, QRIS, e-wallet, GoPay, OVO, Pay, kartu kredit, dan minimarket. Nah, untuk penyaluran dananya, dana disalurkan secara kebutuhan dari rumah sakit, diberikan melalui lembaga resmi dan dicairkan ke penggalang dana setelah verifikasi lanjutan. Selanjutnya ada laporan pertanggungjawaban. Penggalang dana wajib memberikan update kondisi nota pembayaran, foto atau video penggunaan dana. Semua ini bisa menjadi bagian dari sistem transparansi yang dijalankan Kitabisa. Selanjutnya yaitu sekarang kita masuk ke bagian inti, yaitu analisis sistem layanan crowdfunding Kitabisa. Terdapat 5 aspek utama yang bisa kita analisis, terutama ada verifikasi, transparansi, keamanan, teknologi, dan dampak sosial. Yang pertama, verifikasi dan fraud prevention. Kita bisa menerapkan proses verifikasi ketat, verifikasi identitas, KTP, selfie, pemeriksaan kelayakan kasus, kerjasama dengan rumah sakit, sistem pendeteksi pola penipuan, memblokir otomatis untuk kampanye mencurigakan. Kita bisa juga mempekerjakan tim trust dan safety untuk mengawasi aktivitas donasi. Ini penting bagi crowdfunding yang akan digunakan untuk penipuan jika tidak diawasi. Yang kedua ada transparansi. Transparansi diwujudkan melalui update kampanye berkala, bukti penggunaan dana, riwayat donasi terbuka, identifikasi real-time kepada donatur,
Donatur bisa melihat kemana dia disalurkan, siapa penerimanya, dan apa hasilnya. Selanjutnya, keamanan platform itu sendiri. Kita bisa menerapkan enkripsi data, sistem anti-bot, fraud detection system, audit internal, rekening pengelolaan dana terpisah, scroll-like system, patuhan terhadap perlindungan data, keamanan menjadi prioritas karena dana publik yang terkumpul bisa sangat besar. Selanjutnya, teknologi platform. Kita bisa menggunakan machine learning untuk deteksi kampanye palsu, terus kampanye real time, integrasi pembayaran, sistem notifikasi masif, algoritma rekomendasi kampanye. Platform ini menggabungkan teknologi dengan efek sosial melalui sistem yang mudah digunakan. Selanjutnya yaitu dampak sosialnya. Kita bisa memberikan dampak besar, membantu pasien tidak mampu, mendukung pendidikan anak-anak, membantu korban bencana, menguatkan gotong royong digital, mempermudah bantuan biaya di Indonesia. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem crowdfunding di aplikasi kitabisa.com. Untuk kelebihannya yaitu aplikasi kuat, aman dari penipuan, akses donasi sangat mudah, transparansi tinggi, banyak metode pembayaran, dukungan lembaga sosial resmi, jangkauan donatur sangat luas. Untuk kekurangannya masih ada resiko kampanye fiktif jika dokumen lolos verifikasi awal. Penggalang dana wajib disiplin membuat laporan, tidak cocok untuk investasi, donasi tanpa imbal hasil, lonjakan kampanye bisa membuat beberapa kasus kurang terlihat. Selanjutnya ada resiko pada crowdfunding. Walaupun kita bisa legal dan aman, tetap ada resiko yang harus dipahami. Yaitu ada risiko fraud, memalsukan kondisi, mismanagement, penggalang dana tidak melapor sesuai keuntungan, delay penyaluran dana lambat bila dokumen lengkap, emotional bias, kampanye dengan visual viral lebih cepat terkumpul, namun resiko tersebut diminimalkan melalui analisis dan sistem keamanan platform. Nah, kesimpulannya, kitabisa.com adalah contoh platform crowdfunding sosial yang legal, aman, dan memiliki sistem analisis verifikasi yang kuat. Platform ini telah merevolusi cara masyarakat menolong sesama dengan memadukan teknologi dan gotong royong digital. Semoga video ini bisa membantu kamu memahami bagaimana sistem crowdfunding bekerja di balik layar. Terima kasih sudah menonton akhir. Saya bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.